Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Devula, BP 191054-2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar di bab 16. Pertama-tama yaitu misalkan kita memiliki sejumlah konsumen suatu barang. Mengingat kurva permintaan individu kita dapat menambahkannya untuk mendapatkan permintaan pasar melengkung. Begitu pula jika kita memiliki sejumlah pemasok independen, ini bagus. Karena kita bisa menambahkan kurva penawaran masing-masing untuk mendapatkan pasar kurva penawaran. Permintaan individu dan pemasok diasumsikan mengambil harga sebagai mengambil harga yang diberikan di luar kendali mereka, dan dengan mudah menentukan respon terbaik mereka mengingat harga pasar tersebut. Pasar tempat setiap agen ekonomi mengambil harga pasar di luar kendalinya disebut kompetitif pasar. Jadi, kompetitif pasar itu adalah pasar tempat setiap agen ekonomi mengambil harga pasar di luar kendalinya. Pembenaran yang biasa untuk asumsi pasar kompetitif adalah setiap konsumen atau produsen adalah sebagian kecil dari pasar secara keseluruhan dan sehingga memiliki efek yang dapat diabaikan pada harga pasar. Misalnya, masing-masing pemasok gandum membuat harga pasar menjadi lebih atau kurang independen dari tindakannya ketika dia menentukan berapa banyak gandum yang ingin dia produksi dan suplai pasar. Meskipun harga pasar mungkin tidak tergantung pada tindakan salah satu agen dalam pasar yang kompetitif, tindakan semua agen bersama-sama itulah menentukan harga pasar. Harga keseimbangan suatu barang adalah harga di mana penawaran barang dan harga di mana penawaran barang sama dengan permintaan barang. Secara geometris, ini adalah harga di mana kurva permintaan dan penawaran berpotongan. Jika kita membiarkan D atau demand atau permintaan menjadi kurva permintaan pasar dan S atau supply atau penawaran sebagai penawaran pasar kurva, harga equilibrium adalah harga P bintang yang menyelesaikan persamaan. D dikali P bintang sama dengan S dikali P bintang. Maksudnya itu tuh permintaan sama dengan penawaran. Solusi dari persamaan ini, P bintang adalah harga di mana permintaan pasar sama dengan pasokan pasar. Mengapa ini harus menjadi equilibrium? Karena equilibrium adalah situasi di mana semua agen memilih tindakan terbaik untuk diri mereka sendiri, dan perilaku setiap orang konsisten dengan perilaku orang lain. Pada harga berapapun selain harga equilibrium, beberapa perilaku agen akan melakukannya menjadi tidak layak. Dan karena itu akan ada alasan untuk perilaku mereka itu adanya perubahan dari perilaku mereka. Dengan demikian, harga yang bukan harga equilibrium tidak dapat diharapkan bertahan, karena setidaknya beberapa agen akan memiliki insentif untuk mengubah tingkah laku mereka. Selanjutnya yaitu kurva permintaan dan penawaran mewakili pilihan optimal dari agen yang terlibat, dan fakta bahwa mereka setara pada beberapa harga menunjukkan bahwa perilaku peminta dan pemasok kompatibel pada harga berapapun selain harga di mana permintaan sama dengan penawaran, keduanya kondisi tidak akan terpenuhi. Sebagai contoh, misalnya anggaplah kita mempertimbangkan beberapa harga P lebih besar daripada P bintang. P bintang lebih kecil daripada P, di mana permintaan lebih besar daripada persediaan. Kemudian beberapa pemasok akan menyadari bahwa mereka dapat menjual barang-barang mereka lebih dari harga yang berlaku bagi para peminat yang kecewa. Karena semakin banyak pemasok menyadari hal ini, hal permintaan lebih besar daripada persediaan, harga pasar akan terdorong sampai pada titik di mana permintaan dan penawaran itu akan sama. Begitu pula jika
P bintang lebih besar daripada P sehingga permintaan lebih kecil daripada penawaran. Maka sebagian pemasok tidak akan bisa menjual jumlah yang mereka harapkan untuk dijual. Selanjutnya, satu-satunya cara mereka dapat menjual lebih banyak output adalah dengan menawarkan barang itu dengan harga yang lebih rendah. Itu adalah satu-satunya cara. Tetapi jika semua pemasok menjual barang yang sama dan jika beberapa pemasok menawarkan untuk menjual dengan harga lebih rendah, maka pemasok lain harus cocok dengan harga itu, harga yang ditawarkan, harga rendah yang ditawarkan tadi. Jadi kelebihan pasokan memberikan tekanan ke bawah di pasar harga. Tetapi jika jumlah yang ingin dibeli orang dengan harga tertentu sama dengan jumlah yang orang ingin jual pada harga pasar dalam keseimbangan. Di sini ada poin 2 kasus khusus. Ada 2 kasus khusus dari equilibrium pasar yang patut disebutkan karena sering muncul. Yang kelima adalah kasus supply fee-fix. Di sini jumlah yang ditawarkan adalah beberapa nomor tertentu dan tidak tergantung pada harga. Artinya, kurva penawaran itu berbentuk vertikal. Dalam hal ini, kualitas equilibrium sepenuhnya ditentukan oleh kondisi penawaran dan harga equilibrium sepenuhnya ditentukan oleh kondisi permintaan. Kasus sebaliknya yaitu ada di kasus di mana kurva penawaran benar-benar berbentuk horizontal. Jadi, kasus yang pertama tadi kurva penawaran berbentuk vertikal, kasus sebaliknya ini kurva penawaran berbentuk horizontal. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal sempurna, itu berarti bahwa industri tersebut akan memasok sejumlah barang dengan harga konstan. Dalam situasi ini, harga equilibrium ditentukan oleh kondisi penawaran, sedangkan kuantitas equilibrium ditentukan oleh kurva permintaan. Jadi dalam situasi kasus yang kedua ini itu harga equilibrium ditentukan oleh kondisi penawaran, sedangkan kuantitas equilibrium ditentukan oleh kurva permintaan. Ini bisa kita bold ya, harga equilibrium ditentukan oleh kondisi penawaran, sedangkan kuantitas equilibrium ditentukan oleh kurva permintaan. Poin selanjutnya itu ada permintaan Binfors dan kurva supply. Kedua kasus tersebut digambarkan pada gambar 16.1 ini adalah gambarnya. Dalam dua kasus khusus ini, penentuan harga dan kuantitas dapat dipisahkan. Tetapi dalam kasus umum, harga equilibrium dan kuantitas equilibrium secara bersama-sama ditentukan oleh kurva permintaan dan penawaran. Kasus khusus keseimbangan, kasus A ini menunjukkan supply vertikal. Karena di mana harga equilibrium hanya ditentukan oleh kurva permintaan, jadinya kurvanya itu vertikal. Kalau yang B ini menggambarkan kurva penawaran horizontal di mana harga equilibrium hanya ditentukan oleh kurva penawaran. Jadi yang kasus A ini itu ditentukan oleh kurva permintaan, sedangkan yang B ditentukan oleh kurva penawaran. Poin berikutnya yaitu kurva permintaan dan penawaran terbalik. Kita dapat melihat equilibrium pasar dengan cara yang sedikit berbeda yang seringkali berguna. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, kurva permintaan individu biasanya dipandang memberikan jumlah optimal sebagai fungsi dari fungsi yang dikenakan, dari harga yang dikenakan. Tapi kita juga bisa melihatnya sebagai fungsi permintaan terbalik yang mengukur harga yang bersedia dibayar konsumen untuk memperoleh sejumlah barang. Hal yang sama berlaku untuk kurva penawaran. Mereka dapat dipandang sebagai mengukur kuantitas yang ditawarkan sebagai fungsi dari harga. Tapi kita juga bisa melihatnya sebagai pengukur harga yang harus berlaku untuk menghasilkan jumlah pasokan tertentu. Konstruksi yang sama ini dapat digunakan dengan permintaan pasar dan pasar kurva penawaran. Dan interpretasinya itu cuma yang diberikan di atas di gambar tadi dalam kerangka harga equilibrium ditentukan dengan memasukkan kuantitas itu pada di mana jumlah yang bersedia dibayar oleh peminta untuk mengkonsumsi kuantitas itu sama dengan harga yang harus diterima oleh pemasok. Jadi jika kita membiarkan PS atau Q menjadi fungsi supply terbalik dan PD menjadi fungsi permintaan terbalik, equilibrium ditentukan oleh kondisi PS dikali Q bintang sama dengan PD dikali
Q bintang. Maksudnya dari PS dan PD ini itu permintaan suplai, fungsi suplai, dan fungsi permintaan. Contohnya equilibrium dengan kurva linear. Misalkan kurva permintaan dan penawaran linear ini ada DP sama dengan A min BP. Di bawahnya itu ada suplai sama dengan C tambah DP. Koefisien A, B, C, D adalah parameter yang menentukan potongan dan kemiringan kurva linear ini. Harga equilibrium dapat ditemukan dengan menyelesaikan persamaan berikut. Persamaan ini nih. DP sama dengan A min BP ditambah C tambah DP sama dengan SP. Jadi DP yang di atas ini kita taruh di sebelah kiri, sedangkan yang di bawah ini kita taruh di sebelah kanan. Jawabannya yaitu P bintang sama dengan A min C per D tambah B. Kuantitas equilibrium yang diminta dan ditawarkan adalah D P bintang sama dengan A min BP bintang sama yaitu hasilnya A min B dikali A min C per B tambah D, yang dimana hasilnya menjadi AD tambah BC per B tambah D. Kita juga bisa mengatasi masalah ini dengan menggunakan permintaan dan penawaran terbalik kurva. Pertama, kita perlu mencari kurva permintaan terbalik. Berapa harganya kuantitas Q diminta? Cukup gantikan Q untuk DP dan selesaikan P. Misalnya kita punya Q sama dengan A min BP, PD Q sama dengan A min K per B. Dengan cara yang sama, kita temukan PSQ sama dengan Q min C per D. Menetapkan harga permintaan sama dengan harga penawaran dengan menyelesaikan sejumlah keseimbangan yang kita miliki. Yaitu ada PDQ sama dengan A min Q per B sama dengan Q min C per D sama dengan PSQ. Hasilnya yaitu Q bintang sama dengan AD tambah BC per B tambah D. Perhatikan bahwa ini memberikan jawaban yang sama seperti dalam soal asli untuk keduanya, harga equilibrium dan kuantitas equilibrium. Poin yang selanjutnya yaitu ada statika komparatif. Setelah kita menemukan equilibrium dengan menggunakan permintaan sama dengan penawaran kondisi, kita bisa lihat bagaimana itu akan berubah karena kurva permintaan dan penawaran juga berubah. Sebagai contohnya, bisa kita lihat bahwa jika kurva permintaan bergeser ke kanan dalam cara paralel, beberapa jumlah tetap lebih banyak diminta pada setiap harga. Itu harga equilibrium dan kuantitas keduanya harus naik. Di sisi lain, jika kurva penawaran bergeser ke kanan, kuantitas equilibrium maka akan naik. Tetapi harga equilibrium harus turun. Bagaimana jika kedua kurva bergeser ke kanan? Maka jumlahnya pasti akan meningkat, sementara perubahan harga tidak jelas, bisa naik atau bisa turun. Contohnya itu menggeser kedua kurva. Pertanyaannya, pertimbangkan pasar kompetitif untuk apartemen yang dijelaskan di dalam bab 1. Situasi tersebut digambarkan pada kurva permintaan dan pasokan bergeser ke kiri dengan jumlah yang sama. Karena itulah harganya tidak berubah dan kuantitas yang terjual hanya turun. Secara aljabar, harga equilibrium baru ditentukan oleh DP min M sama dengan SP min M. Yang jelas memiliki solusi yang sama dengan permintaan awal, sama dengan penawaran kondisi. Selanjutnya itu ada poin pajak. Pajak ini menggambarkan pasar sebelum dan sesudah pajak diberlakukan, merupakan hal yang sangat menyenangkan, latihan dalam statika komparatif, serta cukup diminati pelaksanaan kebijakan ekonomi. Hal mendasar yang harus dipahami tentang pajak adalah ketika pajak saat ini ada di pasar, ada dua harga yang menarik. Yang pertama, adanya harga peminat membayar, dan yang kedua adanya harga yang didapat dari pemasok. Kedua harga ini, harga permintaan dan harga penawaran, berbeda menurut jumlah pajak. Ada beberapa jenis pajak yang mungkin dikenakan seseorang. Dua contoh yang akan kita pertimbangkan di sini adalah pajak kuantitas dan pajak nilai. Juga biasanya disebut sebagai pajak ad valorem. Pajak kuantitas adalah pajak yang dikenakan per unit kuantitas yang dibeli atau dijual. Pajak garis gaso adalah contoh bagus untuk ini. Pajak bensin kira-kira 12 sen atau 12 sen 1 galon. Jika pemohon membayar PD sama dengan $1,50 per galon bensin, maka pemasok mendapatkan
$1,50 dikurang 0,12 sama dengan $1,38 per galonnya. Secara umum, jika T adalah jumlah pajak kuantitas per unit yang dijual, lalu kita akan menemukan rumus PD sama dengan PS ditambah T. Pajak nilai adalah pajak yang dinyatakan dalam satuan persentase. Pajak penjualan negara bagian adalah contoh paling umum dari pajak nilai. Jika negara bagian Anda memiliki 5% pajak penjualan, maka ketika Anda membayarkan $1,005 untuk sesuatu termasuk pajak, maka pemasok akan mendapatkan $1,00 secara umum jika tarif pajak diberikan oleh P. Maka rumusnya yaitu PD sama dengan 1 ditambah P dikali PS. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin yang terakhir ini ya. Nih, jika pajak dibebankan pada pemasok, maka kondisinya seperti itu, harga penawaran ditambah jumlah pajak harus sama dengan harga permintaan. Ini adalah rumusnya. Tapi ini adalah persamaan yang sama, jadi harga equilibrium yang sama dan jumlah harus dihasilkan. Akhirnya kami mempertimbangkan geometri situasi. Ini paling mudah dilihat dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran terbalik yang dibahas di atas tadi. Kita ingin mencari kuantitas di mana kurva PDQ min T melintasi kurva PSQ. Untuk menemukan titik ini, kita cukup menggeser kurva permintaan ke bawah sebesar T dan lihat di mana kurva permintaan yang bergeser ini memotong kurva penawaran awal. Sebagai alternatifnya, kita dapat menemukan besaran di mana PDQ sama dengan PSQ ditambah T. Melakukan ini hanya menggeser kurva penawaran ke atas dengan jumlah pajak antara cara memberi jawaban yang benar untuk kuantitas equilibrium. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 21 pada video setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya yaitu bab 21, saya Aisyah Devullah, BP 1910-54-2020 akan menjelaskan exchange. Pada bab 21, poin yang pertama ada kotak Edgeworth. Ada alat bantu grafis yang dikenal sebagai kotak Edgeworth. Itu dapat digunakan untuk menganalisis pertukaran dua barang antara dua orang. Kotak Edgeworth memungkinkan kita untuk menggambarkan anugerah dan preferensi dari dua orang individu dalam satu diagram yang nyaman, yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai hasil dari proses perdagangan. Untuk memahami konstruksi dari kotak Edgeworth, perlu untuk memeriksa kurva indiferen dan anugerah dari orang-orang yang terlibat. Maksudnya anugerah itu pikiran dari orang-orang yang terlibat. Mari kita sebut dua orang yang terlibat. Ada A dan B, dan dua barang yang terlibat, 1 dan 2. Saya akan menunjukkan bundel konsumsi A dengan XA sama dengan X1A, X2A, di mana X1A mewakili konsumsi A untuk barang 1, dan X2A mewakili konsumsi A atas barang 2. Kemudian paket konsumsi B dilambangkan dengan XB, di mana X1B, X2B. Sepasang bundel konsumsi XA dan XB disebut sebagai alokasi. Sebuah alokasi adalah alokasi yang layak jika jumlah total setiap barang akan dikonsumsi sama dengan jumlah total yang tersedia. Ini ada rumusnya, yaitu X1A ditambah X1B sama dengan, ini itu dibaca omega ya, jadi X1A ditambah X1B sama dengan omega 1A ditambah omega 1B dikali 2A ditambah omega 1B X2A ditambah X2B sama dengan omega 2A ditambah omega 2B. Alokasi layak tertentu yang menarik adalah alokasi dana abadi awal, yaitu omega 1A, omega 2A, dan omega 1B, omega 2B. Ini adalah alokasi konsumen yang mulai dengan jumlah setiap barang yang dibawa konsumen ke pasar. Mereka akan menukar beberapa barang tersebut dengan satu sama lain dalam proses perdagangan untuk mendapatkan alokasi akhir.
Satu kotak Edgeworth dinamai untuk menghormati Francis Isidro Edgeworth tahun 1845 sampai 1926, seorang ekonom Inggris yang merupakan salah satu orang pertama yang menggunakan alat analisis ini. Kotak Edgeworth ini menunjukkan pada gambar 32.1, yaitu gambarnya adalah ini. Kotak Edgeworth, lebar kotak mengukur jumlah total barang 1 dalam perekonomian dan ukuran ketinggian jumlah total barang 2. Pilihan konsumsi orang A diukur dari pojok kiri bawah, sementara orang B diukur dari pojok kanan atas. Ini pojok kanan atas, yang ini pojok kiri bawah. Poin selanjutnya yaitu perdagangan. Sekarang kita memiliki kedua set preferensi dari peberkahan yang menggambarkan diri kita dapat mulai menganalisis pertanyaan tentang bagaimana perdagangan terjadi. Kita mulai pada barang abadi asli dilambangkan dengan titik W pada gambar 321. Dilambangkan dengan titik W. Ini nih titik W. Itu adalah lambang dari barang asli, barang abadi asli. Pertimbangan kurva indiferen dari A dan B yang melewati ini alokasi terdiri dari wilayah A di mana A lebih banyak daripada endowmentnya dari semua bundel di atas kurva indiferennya. Melalui W. Ini di sini. Wilayah di mana B lebih baik daripada endowmentnya terdiri dari semua alokasi yang berada di atas dari sudut pandangnya. Kurva indiferensnya melalui W. Ini di bawah kurva indiferensnya dari sudut pandang saya, kecuali yang masih melakukannya itu membuat bukunya terbalik, di mana daerah kotak A dan B semuanya dibuat lebih baik mati. Jelas itu di persimpangan dua wilayah ini. Ini adalah wilayah berbentuk lensa yang diilustrasikan pada gambar ini. Mungkin dalam perjalanan mereka, negosiasi dilakukan oleh dua orang yang terlibat akan mendapatkan keuntungan yang sama di perdagangan. Beberapa pertukaran yang akan memindahkan mereka ke beberapa titik di dalam bentuk lensa daerah seperti titik M. Pada gambar 421, titik M itu tadi ada di seberang titik W. Ini titik W, ini titik M. Poin selanjutnya itu alokasi efisiensi Pareto. Jawabannya itu ada di gambar sini. Kalau gambar ini namanya alokasi efisiensi Pareto. Pada titik M, dalam diagram ini himpunan titik di atas kurva indiferen A, yaitu di sini, mematok kumpulan titik di atas kurva indiferen B, yaitu di sini. Ini B, ini A. Wilayah di mana A menjadi lebih baik adalah yang terputus-putus dari wilayah tempat B menjadi lebih baik. Artinya, gerakan apapun yang membuat salah satu pihak menjadi lebih baik tentu membuat pihak lainnya menjadi lebih buruk. Dengan demikian, tidak ada pertukaran yang menguntungkan keduanya para pihak. Tidak ada perdagangan yang saling meningkatkan pada alokasi seperti itu. Alokasi seperti ini dikenal sebagai alokasi efisien Pareto. Ide efisien Pareto merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu ekonomi. Itu muncul dalam berbagai samaran. Nah, penjelasan dari kurva ini itu alokasi yang efisien Pareto. Pada alokasi yang efisien Pareto seperti M, setiap orang berada pada kurva indiferen tertinggi tentu yang mungkin diberikan mengingat kurva indiferen orang lain. Itu garis yang menghubungkan titik-titik tersebut dikenal sebagai kurva kontrak. Alokasi efisien Pareto dapat digambarkan sebagai alokasi di mana 1. Tidak ada cara untuk membuat semua orang yang terlibat menjadi lebih baik, atau 2. Tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lebih buruk, atau yang ketiga, semua keuntungan dari perdagangan telah habis, dan yang terakhir, tidak ada perdagangan yang saling menguntungkan untuk dilakukan, dan seterusnya. Konsep efisiensi Pareto memang telah kami sebutkan beberapa kali sudah dalam konteks pasar tunggal, yaitu kami berbicara tentang Pareto efisien tingkat output di pasar tunggal sebagai jumlah output di mana ketersediaan marginal untuk membeli sama dengan ketersediaan marginal untuk menjual. Maka pada setiap tingkat keluaran di mana kedua angka ini berbeda, akan ada cara untuk membuat kedua sisi pasar menjadi lebih baik dengan melakukan perdagangan.
Nah, dalam bab ini kita akan mengkaji lebih dalam gagasan efisiensi Pareto yang melibatkan banyak barang dan banyak perdagangan. Poin yang selanjutnya yaitu perdagangan pasar. Kumpulan Pareto menjelaskan semua kemungkinan hasil dari perdagangan yang saling menguntungkan dari mulai di mana saja dalam kotak. Jika kita diberi titik awal konsumen, maka kita dapat melihat subhimpunan dari himpunan Pareto yang lebih disukai oleh setiap konsumen daripada anugerah awalnya. Ini hanyalah bagian dari himpunan Pareto yang terletak di daerah berbentuk lensa yang diberikan pada gambar M tadi, pada gambar alokasi efisien Pareto tadi. Alokasi di wilayah berbentuk lensa ini adalah hasil yang mungkin dari perdagangan bersama mulai dari awal tertentu endowment yang digambarkan dalam diagram itu. Tapi set Pareto sendiri tidak bergantung pada dana abadi awal, kecuali semua dana abadi menentukan jumlah total dari kedua barang yang tersedia dan dengan demikian menentukan dimensi kotak. Perdagangan pasar, keseimbangan dari proses perdagangan yang dijelaskan di atas, himpunan Pareto alokasi yang efisien sangat penting, tetapi masih menyisakan banyak ambiguitas tentang di mana agen akan berakhir. Alasannya itu karena proses trading kita telah dijelaskan sangat umum. Pada dasarnya, kami hanya berasumsi bahwa dua pihak akan pindah ke beberapa alokasi di mana keduanya dibuat lebih baik mati. Misalnya, kita memiliki pihak ketiga yang bersedia bertindak sebagai pelelang untuk dua agen A dan B. Juru lelang memiliki harga untuk barang 1 dan harga untuk barang 2 dengan menyajikan harga tersebut kepada agen A dan agen B. Masing-masing agen kemudian melihat berapa nilai dana abadi mereka dengan harganya yang dilambangkan dengan P1, P2, dan memutuskan berapa banyak dari setiap barang yang ingin dia beli dengan harga tersebut. Di sini ada satu peringatan. Jika memang hanya ada dua orang yang terlibat dalam sebuah transaksi, maka tidak akan masuk akal bagi mereka untuk berperilaku cara yang kompetitif. Sebaliknya, mereka mungkin akan mencoba menawar atas persyaratan perdagangan. Salah satu cara mengatasi kesulitan ini adalah dengan memikirkan kotak Edgeworth, seperti menggambarkan rata-rata permintaan dalam perekonomian dengan dua jenis konsumen, tetapi dengan banyak konsumen di setiap jenis. Cara lain untuk mengatasinya yaitu dengan menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak masuk akal kasus dua orang, tapi sangat masuk akal dalam kasus banyak orang yang menjadi perhatian. 3 implikasi dari teorema kesejahteraan kedua. Teorema kedua ekonomi kesejahteraan menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, setiap alokasi efisien Pareto dapat dicapai sebagai persaingan keseimbangan. Apa arti dari hasil ini? Artinya itu teorema kesejahteraan kedua menyadarkan bahwa masalah distribusi dan efisiensi dapat dipisahkan. Alokasi efisien Pareto apapun yang diinginkan dapat didukung oleh pasar mekanisme. Mekanisme pasar secara distribusi netral yaitu masa bodoh kriteria untuk distribusi kesejahteraan yang baik dan yang adil. Poin selanjutnya yaitu pertukaran. Tidak ada kehilangan efisiensi di pertukaran karena hanya jika pajak bergantung pada pilihan yang konsumen membuat hasil inefisiensi, karena dalam hal ini pajak akan mempengaruhi pilihan marginal konsumen. Memang benar bahwa pajak atas dana abadi pada umumnya akan mengubah perilaku orang. Tetapi menurut teorema kesejahteraan pertama, berdagang dari inisial apapun, dana abadi akan menghasilkan alokasi yang efisien Pareto. Jadi bagaimana caranya? 1. Mendistribusikan kembali dana abadi. Alokasi equilibrium seperti yang ditentukan oleh kekuatan pasar akan tetap efisien Pareto. Namun ada hal-hal praktis yang terlibat, yaitu akan mudah untuk memilikinya pajak lumsum pada konsumen. Kami bisa membebani semua konsumen dengan mata biru dan mendistribusikan kembali hasil ke konsumen dengan mata coklat. Selama warna mata tidak dapat diubah, tidak akan ada penurunan efisiensi, atau kita bisa pajak konsumen dengan IQ tinggi dan mendistribusikan kembali dana kepada konsumen dengan IQ rendah. Sekali lagi, selama IQ bisa diukur, tidak ada kerugian efisiensi dalam jenis pajak ini.
Ringkasannya yaitu, kesimpulannya yaitu, kekayaan harus digunakan untuk menyesuaikan tujuan distribusi. Sebagian besar, kedua keputusan kebijakan ini dapat dipisahkan. Kekhawatiran masyarakat tentang distribusi kesejahteraan dapat membuat mereka melakukan berbagai bentuk manipulasi harga. Telah diperdebatkan, misalnya, warga lanjut usia harus memiliki akses ke telepon yang lebih murah, atau bahwa pengguna listrik kecil harus membayar tarif yang lebih rendah daripada besarnya penggunaan listriknya. Nah, ini pada dasarnya adalah upaya untuk mendistribusikan kembali pendapatan melalui sistem harga dengan menawarkan harga yang lebih rendah kepada beberapa orang daripada yang lain. Jadi maksudnya itu tuh sistem harga yang ditawarkan itu akan lebih rendah karena kekhawatiran masyarakat tentang distribusi kesejahteraan. Takutnya itu ada berbagai bentuk manipulasi harga. Jika dipikirkan, ini tuh adalah cara yang sangat tidak efisien untuk mendistribusikan kembali pendapatan. Jadi, jika ingin mendistribusikan kembali pendapatan, mengapa tidak mendistribusikan kembali pendapatannya? Maksudnya itu, jika ingin mendistribusikan pendapatan, kenapa enggak didistribusikan balik pendapatannya? Jika memberi seseorang uang ekstrak untuk dibelanjakan, maka ia bisa memilih untuk mengonsumsi lebih banyak barang yang ingin dia konsumsi, bukan hanya barang yang disubsidi. Jadinya, dia itu bisa memilih untuk mengonsumsi lebih banyak barang yang ingin dikonsumsi, bukan hanya barang yang disubsidi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada video bab 21 ini. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.